Shalom adik-adik, ketemu lagi hari Minggu ini sama Kak Maria. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk persiapkan dulu Alkitab dan alat tulisnya. Ayat Alkitab kita di hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Nah, sebelum kita mau berdoa, adik-adik siapkan dulu Alkitab dan alat tulisnya. Kalau sudah dibuka, kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman dan membaca firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami berterima kasih karena hari ini kami masih bisa bernafas ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun ibadah di rumah kami masing-masing dengan sistem online, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di sini ya Tuhan. Kami juga percaya suatu saat nanti COVID ini akan menghilang ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama lagi bersekutu, memuji dan memuliakan namamu di gereja ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Engkau memberkati hati kami, telinga kami, agar kami bisa mendengar dengan baik ya Tuhan, agar apa yang kami dengar nanti bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga berkati hamba-Mu ini akan menyampaikan firman, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah buka ya Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul karah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Nah, adik-adik, banyak cara orang berterima kasih sama temen, sama orang tua, sama lingkungan sekitar. Banyak caranya. Ada yang berterima kasih, misalnya ada orang sudah berbuat baik sama kita. Kita berterima kasihnya bikinin makanan. Misalnya tetangganya baik nih, oh kita kasih makanan sebagai ucapan terima kasih. Ada juga yang balik melakukan hal baik sama orang yang sudah melakukan hal baik sama kita. Nah, di sini di Mazmur 136 ini adalah ungkapan syukur umat dengan bermazmur. Artinya mereka memberikan puji-pujian atau nyanyian atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan sama kita. Dulu nyanyian Mazmur ini biasanya dinyanyikan di bait suci secara silih berganti untuk mengungkapkan syukur mereka sama kasih Tuhan yang luar biasa kekal. Kalau adik-adik belajar bahasa Indonesia, mungkin adik-adik sadar ya, ada dulu aku inget ya, itu bilangnya bagaimana cara kita mengemphasize sesuatu. Misalnya kita ingin hal itu diyakinkan, maka kita harus mengulang katanya 2 kali. Misalnya nilai yang bagus dan keseharian yang bagus, bukan nilai dan keseharian yang bagus, tapi ditulis 2 kali, nilai yang bagus dan keseharian yang bagus, karena pengen menekankan di yang bagus gitu kan. Nah, kalau adik-adik lihat tadi di Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, adik-adik bisa lihat di setiap ayatnya itu dituliskan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur ingin menyampaikan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selamanya, nggak kayak kasih manusia. Mungkin kalau misalnya kasihnya adik-adik sama temennya, ya kalau temennya baik adik-adik mengasihi gitu, tapi kalau temennya nggak baik, udahlah males dia nggak baik gitu kan. Tapi enggak kayak Tuhan. Tuhan itu dibilangnya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari ayat 1 sampai 26 disebutkan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk umatnya. Nah, yang ingin disampaikan adalah kasih setia Tuhan itu nggak seperti kasih manusia, tapi kasih setia Tuhan itu kekal abadi, akan ada terus gitu. Kasih Tuhan itu nggak hanya muncul ketika kita senang, tapi juga ketika kita susah. Nah, kenapa disampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya? Terus artinya kita harus apa? Artinya kita harus bersyukur karena kasih yang Tuhan berikan sama kita itu adalah kasih yang selama-lamanya. Nah, bentuk rasa syukur kita itu juga nggak boleh tuh kalau misalnya adik-adik nilainya bagus aja baru bersyukur sama Tuhan gitu ya, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Tuhan, tapi pas nilainya bagus aja atau pas diajak orang tuanya liburan aja, nggak boleh. Kebayang ya adik-adik kalau misalnya adik-adik punya temen yang datangnya cuman pas butuh aja. Misalnya, Kak Maria, aku lagi ada PR ini nih, tolong dibantu ya. Atau Kak Maria, aku lagi butuh ini nih, tolong dibantu ya. Tapi dia nggak muncul ketika dia senang. Ketika dia senang dia main sama yang lain. Paham ya adik-adik? Perasaan aku kan pasti kesel dong. Wah, nih orang munculnya pas lagi senang doang gitu ya. Jadi adik-adik kebayang ya, kalau misalnya adik-adik bersyukur sama Tuhan ketika adik-adik mendapatkan hal-hal yang positif aja, rasanya jadi Tuhan tuh hatinya gimana gitu ya. Mungkin kalau Tuhan sih karena kasihnya kekal nggak apa-apa, tapi kebayang aja kalau misalnya kita cuma mengucap syukur sama Tuhan di saat-saat yang senang gitu ya. Terus kenapa sih kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Kakak kasih 3 alasan simple kenapa kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Yang pertama, yang utama, adik-adik pasti tahu kalau misalnya kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah ditebus sama Tuhan gitu ya. Itu adalah alasan pertama kenapa adik-adik harus mengucap syukur setiap pagi, karena kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, kita yang jauh daripada sempurna, kita yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau menebus dosa kita. Alasan yang kedua, berterima kasih untuk apa yang kita punya. Kalau kita dibuka mata hatinya, kita akan melihat bahwa Tuhan tuh memberikan banyak hal gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita ngerasa, aduh Kak, aku tuh harusnya umur segini tuh lagi main bola di luar, aku harusnya umur segini tuh aku lagi sekolah dan
ekstrakurikuler, drum band lah apalah aktif di luar. Tapi kenapa ya Tuhan kasih izinkan ada COVID dan aku harus di rumah doang gitu kan, nggak kemana-mana. Tapi kalau kita membuka hati dan mata kita, selalu ada hal yang bisa kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih, kayak thanks God. Adik-adik bisa berterima kasih, adik-adik masih bisa berjalan. Banyak orang di luar sana yang harus pakai kursi roda ketika mereka mau berpergian. Adik-adik masih berterima kasih karena adik-adik bisa makan menggunakan tangan. Banyak orang di luar sana yang bahkan ketika lahir, udah nggak punya tangan gitu kan. Adik-adik masih berterima kasih sama Tuhan karena mata adik-adik sekarang masih bisa adik-adik gunakan untuk menonton ibadah di hari Minggu. Banyak orang di luar sana yang bahkan ketika lahir mereka nggak bisa melihat gitu ya. Ada hal-hal positif pastinya dalam hidup kita. Pun ketika kita mengalami pergumulan, hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan bersukacita. Dan dengan bersukacita kita akan menjalani kehidupan kita ke depannya dengan harapan. Bayangin kalau setiap pagi adik-adik bangun terus bersungut-sungut aja. Aduh, masih di rumah lagi. Nggak boleh kemana-mana lagi. Di hari itu harinya adik-adik akan bete dan membosankan. Tapi bayangkan ketika adik-adik bangun tidur, hal yang pertama yang adik-adik lakukan adalah berterima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa dikasih nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, orang tuaku masih sehat-sehat, keluargaku masih sehat-sehat, tidak ada yang terkena COVID. Terima kasih Tuhan, berterima kasih terus, itu akan memberikan aura positif ke kita. Akhirnya kita bersukacita, akhirnya kita menemukan pengharapan dalam menjalani kehidupan kita. Alasan ketiga, kenapa sih kita harus berterima kasih? Kita harus berterima kasih tadi yang pertama karena Tuhan telah menebus dosa kita. Yang kedua, kita berterima kasih atas segala sesuatu yang kita punya. Yang ketiga, kita berterima kasih karena kita masih punya janji-janji Allah. Janji manusia mungkin dilanggar. Janji misalnya manusia janji, ya nanti kita ketemu ya, terus tiba-tiba hari tiba-tiba gue disuruh sama nyokap gue gini. Janji dibatalkan. Tapi janji Tuhan nggak kayak gitu. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati. Dengan catatan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, dengan 3 alasan itu adalah cukup membuat kita untuk bersyukur setiap hari. Bentuk ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan itu ada banyak. Nah, salah satunya kayak yang pemazmur lakukan, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan gitu ya. Jangan lagi adik-adik, kok aku bersyukur kok Kak, aku nyanyikan pujian untuk Tuhan. Iya, gimana tuh adik-adik menyanyikannya gitu. Kalau lagi ujian Kak, aku nyanyi gitu ya, aku puji-pujian untuk Tuhan. Sebelum ujian lagunya ku tak akan menyerah pada apapun juga gitu ya. Terus pas lagi ujian, Tuhan pasti sanggup gitu ya. Pas selesai ujian aku nyanyi Kak, mujizat itu nyata, nggak gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan pujian bukan pas kayak gitu bisa, tapi bukan juga pujian kayak gitu. Kita memuji Tuhan setiap hari atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Ketika adik-adik bergumul, adik-adik memuji, adik-adik berdoa, adik-adik tetap berbuat baik. Ketika adik-adik bahagia, adik-adik gak lupa sama Tuhan. Kita tuh harus bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kita mempunyai pergumulan di dalam hidup. Kenapa? Adik-adik bayangin kalau segala sesuatunya berjalan mulus. Segala sesuatunya tidak ada masalah. Segala sesuatu yang setiap orang inginkan itu terkabul. Pasti setiap orang jadi gede kepala gitu ya, lupa sama Tuhan. Pasti orang-orang tuh jadi takabur, menganggap bahwa dirinya sendiri bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Kebayang ya kayak gitu ya. Nah, kita harus bersyukur ketika kita bergumul atau kita punya masalah atau kita punya pergumulan. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih pengen kita itu deket sama Dia. Tuhan masih pengen kita itu ngobrol sama Tuhan. Tuhan masih pengen kita itu minta sama Tuhan. Tuhan masih pengen kita berada di jalan yang benar. Nah, terus yang jadi tugas adik-adik tadi kan udah kakak jelasin ya, kalau kebaikan Tuhan yang luar biasa kita harus bersyukur. Bentuk ucapan syukur apa aja. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah
Apa sih yang membuat adik-adik atau halangan apa yang membuat adik-adik tuh kadang lupa untuk bersyukur, atau halangan apa yang membuat adik-adik tuh susah bertekun dalam memuji Tuhan, berdoa gitu. Halangannya apa aja, nanti adik-adik tulis poinnya. Satu misalnya apa, dua apa, tiga apa, nanti adik-adik tulis. Terus di sebelah kanannya adik-adik tulis, oh kalau aku punya masalah ini, halangannya ini, aku mau selesai ini kayak gini kak. Jadi nanti adik-adik bisa tulis misalnya halangan dalam bersyukur karena aku lebih sering pegang gadget kak. Jadi 24 jam kadang aku pas udah mau bersyukur, udah mau berdoa, udah mau memuji Tuhan, aku udah ngantuk, udah capek karena aku main games, aku lihat Instagram, aku lihat YouTube. Nah, solusinya apa? Solusinya misalnya aku mau lebih fokus kak, aku pegang handphone ketika perlu saja gitu misalnya. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk terus bersyukur, bertekun di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menutup ibadah, kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami kembali atas pentingnya bersyukur setiap hari ya Tuhan. Mengajarkan kami untuk bersyukur sehingga kami bersuka cita, karena kami ingat Tuhan Engkau mengatakan di dalam Alkitab di Filipi ya Tuhan, bersukacitalah dalam segala hal, bersukacitalah karena dengan bersukacita kita menemukan pengharapan dalam menjalani kehidupan, sehingga kita menjalani kehidupan dengan lebih positif lagi. Tuhan, kiranya Engkau terus mengingatkan kami agar kami terus bersyukur ya Tuhan dalam segala kehidupan, baik dalam suka maupun dalam duka ya Tuhan, sehingga dengan bersyukur kami bisa berbuat positif untuk orang-orang di lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bersama-sama bersatu untuk bersekutu di gereja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya nanti ada waktunya untuk kami bisa sama-sama berkumpul di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, kami yakin dengan jamahan tangan-Mu, korban COVID berkurang ya Tuhan, orang yang sakit disembuhkan ya Tuhan, Engkau memberkati dokter, Engkau memberkati suster, Engkau memberkati tenaga medis ya Tuhan, Engkau memberkati orang-orang garda terdepan yang bekerja untuk melawan COVID ya Tuhan, Engkau berkati juga orang-orang di luar sana yang mungkin pada saat ini tidak bisa makan ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan tangan-Mu, COVID ini bisa menghilang, segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah masing-masing yang mungkin mempunyai pergumulan di dalam sekolah, pertemanan, atau keluarga Tuhan. Kami percaya adik-adik akan belajar untuk bersyukur Tuhan, untuk bertekun di dalam nama-Mu, untuk memuji nama-Mu, apapun yang terjadi di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan keluarga kami dan adik-adik kami ya Tuhan, yang di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati agar kami semua bisa terbebas dari COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.